beserta jajarannya, dan yang kami hormati para hadirin yang telah hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Baik, di sini akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat penutup, dan akan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersama. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bisa atau yang mewakili, kepada yang bertugas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Puskesmas Krayan atau yang mewakili beserta rombongan, yang kami hormati Ketua BPD atau yang mewakili beserta anggota, yang kami hormati kader Posyandu Lansia dan Balita, Ketua LPM, Ketua RT 01 sampai dengan 10, dan PKK beserta anggota dan seluruh tamu undangan yang berbahagia pada pagi menjelang siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi terkait dengan penyakit tidak menular, dan nanti mungkin dilanjuti dengan penanggulangan TB dan kesehatan ibu dan anak dilakukan oleh rekan-rekan kita dari Puskesmas Krayan. Kedua kalinya selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita dibawa terima menjadi. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya menyampaikan permohonan maaf bahwasanya Bapak Kepala Desa tidak bisa hadir atau bergabung kalau tidak pada pagi hari ini karena kebetulan beliau ada kegiatan lain, dan yang mewakili saya untuk menyampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kegiatan terkait dengan sosialisasi penyakit tidak menular ini upaya pemerintah Desa Karangmakmur bekerja sama dengan Puskesmas Krayan untuk kita mencegah atau mengenali apa itu penyakit tidak menular, dan mungkin nanti
bisa juga kita berpola hidup sehat. Nanti mungkin rekan-rekan dari Puskesmas Kerayan yang menyampaikan apa saja penyakit tidak menular itu dan bagaimana cara mencegah dan mengobatinya terkait dengan penyakit tersebut. Kegiatan ini kami upayakan sebisa mungkin setiap tahun ada Bapak Ibu, mungkin dari rekan-rekan Puskesmas Kerayan Pak Iwan. Ini upaya kita supaya masyarakat kita bisa hidup sehat. Ini merupakan program juga dari Bapak Kepala Desa yang kita untuk melakukan rutin kegiatan penjagaan penyakit tidak menular. Barangkali itu Pak terkait dengan sambutan yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Puskesmas Kerayan atau yang mewakili beserta jajaran dan staf, yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta jajaran, yang saya hormati teman-teman BPD, yang saya hormati kader lansia dan posyandu lansia dan kader posyandu balita, yang saya hormati Ketua RT 1 sampai RT 10, yang saya hormati para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas nikmat yang Dia berikan kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, kami sampaikan juga permohonan maaf dari Bapak Ketua BPD kami karena beliau ada acara juga di luar bersama Bapak Kepala Desa. Makanya pagi hari ini saya mewakili beliau baik terkait sosialisasi tentang penyakit tidak menular. Mungkin kami tidak panjang lebar, terutama yang saya ketahui penyakit tidak menular ini terutama dari segi pola hidup ya, pola hidup, pola makan, pola istirahat itu yang terutama. Kalau selain itu kan karena memang penyakit menular itu dari virus dan segala macam. Kalau untuk pola hidup ini kadang kita banyak yang kurang teratur dari segi waktu tidur, segi makanan dan segala macam. Padahal itu faktor utama untuk menyebabkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Mungkin nanti bisa dibantu sama pihak dari Puskesmas Kerayan untuk menjelaskan lebih detailnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atau yang mewakili kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD atau yang mewakili beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta jajarannya, Bapak Ibu kader yang ada di Gerakan Makmur, Bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, RT yang saya hormati. Pertama-tama sebagai insan beragama marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayahnya, maka kita bisa memenuhi undangan pada hari ini. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu pimpinan Puskesmas yang tidak dapat hadir pada hari ini karena beliau masih dalam suasana cuti. Kemudian untuk
Ibu KTU. Kebetulan kita sudah sepakat tadi pagi Ibu KTU yang mewakili beliau, namun sebelum berangkat ada telepon, ada kami sebentar dari kabupaten yang menuju ke puskesmas. Jadi mohon maaf betul-betul itu Bapak Sekdes bahwa Ibu KTU juga tidak bisa, sehingga tadi amankan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Ibu-ibu kader, kemarin kita juga sudah sempat melakukan pertemuan kader P2P di Desa Krayan Sentosa. Kita juga sedikit mungkin menyentuh tentang permasalahan penyakit tidak menular. Kenapa sekarang pemerintah lagi betul-betulnya untuk menanggulangi permasalahan penyakit tidak menular? Karena musuhnya repot. Beda dengan kalau misalnya kayak kita COVID kemarin, gampang karena itu virus kita kurung istilahnya isolasi ya, tidak akan menyebar. Yang tidak menular ini yang repot. Ini yang sekarang jadi momok dan jadi pembunuh nomor 1 di Indonesia adalah penyakit tidak menular. Banyak penyakit yang tidak menular. Tekanan darah tinggi itu menular, tidak kan? Mungkin kalau misalnya kayak COVID kita bertekanan begini bisa kena. Tapi kalau seandainya tekanan darah tinggi, tidak mungkin menularkan ke sebelah saya. Itu yang disebut dengan penyakit tidak menular itu. Darah tinggi, kemudian kencing manis, kan itu yang banyak. Jantung paling banyak sekarang pembunuh nomor 1 selain disease, kalau kita istilahnya pembunuh diam-diam. Tahu-tahu kita dengar tetangga kita jatuh aja dari kamar mandi. Tahu-tahu pas tidur ngorok udah bangun lagi. Sebenarnya itu berpola. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya sudah berpola, ya berpola dari tadi sudah disampaikan sama Ketua BPT Sipil juga sama Pak Sekdes tadi tentang pola hidup. Itu salah satu penyebabnya. Nah di Indonesia ini sudah mengalahkan penyakit menular untuk kasus kematian akibat penyakit yang tidak menular. Sangat-sangat tinggi dan kasusnya semakin tahun bukan menurun tetapi semakin meningkat. Nah permasalahannya itu kalau yang disampaikan tadi ya seperti pola hidup. Kita senang dengan makanan-makanan fast food atau makanan-makanan cepat saji. Itu kemudian makanan-makanan yang mengandung pengawet buatan. Kita lupa dulu orang-orang tua kita, nenek-nenek kita dulu sangat sedikit mungkin micin aja itu mewah ya. Sekarang ini macam-macam juga. Sapo, ketumbar juga sudah ada bubuknya. Terus kunyit juga sudah ada bubuknya. Kalau dulu kan ngambil sendiri di belakang, diolah dulu. Nah ini pola-pola yang seperti itulah yang membuat peningkatan faktor-faktor yang membuat peningkatan penyakit tidak menular. Kemudian kita terkenal dengan negara di Asia nomor 1 malas jalan kaki. Warung 100 meter, starter motor menang. Ya, jadi menurut survei Indonesia itu termasuk yang malas jalan kaki. Jadi malas juga kita larang. Nah coba itu kita sebagai pemicu kita dicap malas, kita tunjukkan bahwa kita tidak malas. Ya coba kita perhatikan aja sekeliling kita dan kita ngerasain juga dengan diri kita. Dulu waktu masih sepeda kurang, sepeda motor kurang, kemana-mana kita jalan kaki. Nah, ingat dulu badan kita seperti apa waktu jalan kaki dan ini sekarang kita kurang jalan kaki. Nah itu salah satu dari faktor penyebabnya. Kemudian tingkat yang kedua yang paling mempengaruhi adalah tingkat kebutuhan. Ya, kalau kita lihat sekarang kebutuhan itu semakin meningkat, memicu kita untuk memikirkan bagaimana kebutuhan itu akan kita penuhi. Tingkat stres yang tinggi. Jadi tingkat stres kita sekarang cukup tinggi. Nah, menurut survei orang Indonesia itu
70 sampai 80% itu adalah stres. Tahu stres mikirin tetangga kan, ya, uang kah yang dipikirin, sawit kah, harganya turun. Nah itu karena kita kebutuhan kita sudah sangat meningkat. Yang terakhir, tingkat kesadaran masyarakat kita untuk memeriksakan diri secara rutin sangat rendah. Nah ini yang kami hubungannya dengan yang kami sosialisasikan sekarang, ya. Dan Kerajaan Makmur baru yang pertama kali mengundang kami untuk mensosialisasikan ini. Nah terima kasih Pak. Jadi ini baru pertama dan desa pertama di wilayah kami yang mengundang kami untuk melakukan sosialisasi. Nah mudah-mudahan kerjasama antara desa dengan puskesmas bisa terjadi. Silakan Pak. Bapak misalnya mau posyandu mau materi apa? Seminggu kemudian mungkin bisa disampaikan, kita insya Allah akan datang. Karena tanggung jawab untuk kesehatan masyarakat ini tanggung jawab kita bersama. Ya. Nah, kita melihat mungkin ibu-ibu juga paham yang biasa mengelola untuk posyandu lansia atau posyandu BPM, berapa persen yang hadir di setiap. Ya kesadaran. Beda dengan kalau orang luar negeri, mereka punya jadwal tersendiri untuk medical check up, atau orang-orang perusahaan yang memerlukan sehat betul-betul ininya, fisiknya. Jadi ada yang medical check up per 3 bulan, ada yang per 6 bulan atau 1 tahun sekali. Itu yang tidak kita berlakukan untuk diri kita, untuk kita berlakukan untuk keluarga kita. Tahu masuk rumah sakit kan, Pak, kolesterol 500, asam urat 350. Kita baru tahu, kita baru terasa sesudah dia ngefek, sesudah dia menimbulkan efek terhadap tubuh kita. Kalau stroke panjang proses penyembuhannya. Kalau jantung sama panjang kesembuhan. Semua bisa, bukan berarti bisa diingat ya, bisa ditekan, bisa diturunkan. Asal bukan sering check up kemudian sering berobat teratur. Saya yakin pengobatan kita ini terbentur antara dua. Pengobatan klinik, pengobatan dengan melewati fasilitas kesehatan, dengan pengobatan herbal oleh turun-temurun. Ya, itu sudah kita lihat bahwa ada sebagian yang senang dengan pengobatan kimia, ada yang pengobatan herbal. Kalau kita mendukung untuk pengobatan keduanya, yang penting ada keteraturan, ya. Kemudian ada pengetahuan tentang pengobatan herbal, tidak seperti katanya aja, ya. Kan ada yang kalau menunjukkan tekanan darah itu, kita hanya bicara katanya ya. Nah, tetapi tidak ada ilmunya. Sekarang enak Bu, silakan kalau misalnya mau download, ada ya pengobatan herbal itu semua ada bukunya sekarang, bisa kita download, meningkatkan tekanan darah. Kalau herbal biasanya dia mencari apa sih yang membuat ini jantung bisa buat cepat bergerak. Makanya dia mencari solusi untuk penyebabnya. Jadi tidak bisa cuma makan 2-3 hari berhenti, tidak bisa. Paling cepat kalau untuk efek herbal 3 bulan baru kelihatan, tapi 3 bulan rasanya bosan dia. Iya Bu, bosan, membosankan katanya kalau 3 bulan. Baru tidak ada ritme keteraturan. Herbal itu kurang lebih dengan kita pengobatan obat kimia, dosisnya menurun. Kalau kemarin 3 kali sehari, seminggu kemudian 2 kali sehari, kemudian 3 bulan kemarin turun lagi. Mungkin gitu. Nanti akan kita kembangkan dalam diskusi ya. Jadi kami hari ini saya beserta ada
tiga orang kami dari Puskesmas Krayan, ada kita, kemudian ada Bu Ratita, dia adalah pengelola KIA dari Puskesmas Krayan, kemudian Delta adalah pengelola PTM di Puskesmas Krayan. Kalau yang dua saya tidak perlu memperkenalkan karena warganya keren. Nanti kita lebih ini untuk berdiskusi Bapak Ibu ya, mudah-mudahan sosialisasi hari ini bisa membuka wawasan kita, bisa membuka pemahaman kita, sehingga bisa kita sampaikan atau kita arahkan kepada warga-warga yang ada di sekitar kita. Namun harapannya bahwa ini bermanfaat untuk diri kita dulu, kemudian kita tularkan kepada keluarga kita, baru kemudian orang lain. Mungkin itu Pak Sekdes yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf salah hilangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera. Atau PTM, dan juga mungkin nanti dilanjutkan dengan sosialisasi TB dan KIA. Kami serahkan sepenuhnya kepada Puskesmas Krayan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang Posbindu PTM. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang sudah tahu Posbindu PTM itu apa? Belum ya? Posbindu PTM itu adalah pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular. Apa tadi? Pos pembinaan terpadu. Apa? Ayo. Kita terpadu penyakit tidak menular. Pengertian Posbindu PTM sendiri itu Bapak ya, yaitu merupakan kegiatan pengendalian faktor resiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat. Sasaran program ini ditujukan kepada seluruh masyarakat sehat dan berisiko yang berusia 15 tahun sampai dengan 59 tahun ke atas. Kapan Posbindu dilakukan? Posbindu PTM ini diselenggarakan dalam sebulan sekali bila perlu. Bila diperlukan dapat berulang kali tergantung sasaran dalam Posbindu. Mengapa perlu posyandu? Mengapa perlu Posbindu? Ada yang tahu? Ada. Apa? Posbindu PTM diperlukan untuk dapat pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular yang terdapat pada setiap individu agar tidak berkembang menjadi penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular sendiri ini ada beberapa ya. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang tidak termasuk kategori PTM, di antaranya ada stroke yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Iwan ya. Penyakit jantung, kanker, penyakit gula, penyakit paru, dan gangguan akibat kecelakaan atau tindakan kekerasan rumah tangga. Nah, tujuan Posbindu sendiri yaitu menjangkau masyarakat yang masih sehat, yang berusia 15 sampai 59 tahun. Sayur dan buah sering ngemil. Apa yang sering ngemil? Yang sering ngemil. Kategorinya di sini sangat kurus. Kategori sangat kurus itu kekurangan berat badan. Tingkat beratnya di bawah IMT-nya tadi kan kalau perempuan 80, laki-laki 90. Kalau sangat kurus itu IMT-nya di bawah 17,0. Pada tahu itu Bu. Itu kurang diisi Bu. Apa itu? Kurus, kekurangan berat badan, tingkat ringan 17 sampai 18,5 tingkat kurusnya itu. Yang normal adalah 18,5 sampai 25,0. Gemuk kelebihan berat badan tingkat ringan lebih dari 25 sampai 27. Obesitas kelebihan berat badan tingkat berat badannya itu ada lebih dari 27,0. Nah, ini hipertensi. Ada yang punya penyakit hipertensi? Satu.
Satu aja ya di antara semuanya ini. Jangan ada masalah ngaku. Kenapa kita periksa itu tadi? Padahal Mbak Sarah Bu Jani itu sudah datang tiap RT. Ayo kita PTM. Kan Bu Jani. Enggak datang ya. Kan Enggak datang. Laporannya datang loh. Itu orangnya berdua. Bapak susah. Adalah peningkatan tekanan darah secara mutlak ke kanan yaitu 140/90. Hipertensi sering terjadi tanpa gejala. Nah, ini tanpa gejala ya Bapak Ibu ya. Sehingga penderita tidak merasa sakit. Nah itu tadi, karena tidak merasa sakit, kebanyakan itu tidak mau datang pada saat posyandu. Berat sama anunya cari duit sawit. Ketimbang kesehatannya. Gejala dan tanda sakit kepala, kelelahan, bualan muntah, sesak napas, napas pendek atau terengah-engah, gelisah, Gelisah kok gue. mudah marah itu. Jadi Duit terus. Jangan duit terus ya kamu ya Dea. Telinga berdenging ya, susah tidur ya. Berat badan, kok berat badan itu kok? iya, rasa berat badan itu Rasa berat. berat sih. Berat badan itu Bukan berat badan, berat berat badan rasa berat. salah. Sama baca. rasa berat yang dapat diimunisasinya. Biar tidak hipertensi ya. Ya, Ini kegemukan itu dapat menyebabkan terjadi hipertensi. Merokok, enggak merokok. kurang aktivitas Oh, saya fisik, orang. Beraktivitas sehari-hari. biar lemak tinggi, konsumsi garam berlebihan, Enggak. konsumsi alkohol berlebihan, psikososial dan stres. Nah ini komplikasi hipertensi. Beberapa komplikasi yang pertama itu gangguan serebral atau otak. Yang kedua ada gangguan penglihatan, jadi pandangannya kabur. Yang ketiga ada gangguan jantung, gangguan saraf dan juga gangguan fungsi ginjal. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi minimal secara normal menahun. Ini gejala utamanya sering kencing. Nah, ya aku ini. Ini adalah salah satu penyebab dari diabetes. Cepat lapar, sering haus. Pemeriksaannya ini kadar glukosa darah, pemeriksaan darah. Ini sewaktu, jadi sewaktu-waktu kita melakukan pemeriksaan kayak datang ke puskes tanpa berpuasa itu lebih dari 200 itu sudah tinggi ya. Sedangkan kalau kadar glukosa dalam puasa, kita sudah puasa nih, tapi gula darah kita masih di atas 126 itu tinggi. Ya, karena kita sudah puasa. Kalau kita makan 126 itu normal. Gejala tambahan yaitu berat badan menurun tanpa penyebab yang jelas, kesemutan, gatal di daerah, kemaluan, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah. Kalau untuk perempuan yaitu keputihan pada wanita, luka yang sulit sembuh dan juga mudah mengantuk, dan hipertensi pada pria. Apa itu, Bu? Gejala apa tuh tadi? Pengelolaan diabetes mellitus sesuai standar 5 pilar, yaitu pertama pemantauan kebersihan keberhasilan pengobatan dengan HB A1C, dan kedua ada farmakoterapi obat atau diabetes oral atau injeksi insulin. Siapa di sini yang punya penyakit DM? Mama saya, istri saya. Tapi udah sembuh. Iya, saya udah sembuh. Terapi nutrisi, berarti kan makannya harus dijaga, ya enggak? Terapi aktivitas fisik, berarti harus sering-sering olahraga dan juga edukasi. Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Tanda gejalanya keringat dingin,
rasa terbakar di dada, nyeri dada, tekanan daerah dada, dan juga rasa berat di dada, rasa mual atau nyeri ulu hati. Nah, ini lokasinya ini di belakang. Yang pertama di belakang tulang dada. Yang kedua di belakang tulang dada menjalar ke leher. Diragakan sama Pak Iwan sudah. Yang ketiga ada dari dada ke bahu dan lengan. Nih, ini ada gambarnya di sini ya. Dan yang keempat ada dari dada menjalar ke rahang. Yang kelima ada dari dada kiri bawah di ulu hati sering ditafsirkan sakit mak. Padahal dia sering sebutnya jantung. Yang terakhir daerah punggung di antara kedua belakang. Itu di sini berarti. Nih ada gambarnya. Ya itu tadi ya, macam-macam penyakit tidak menular apa saja tadi? Apa tadi Ibu Bapak? Harus juga saya jelaskan. Tidak menular. Stres ya? Stres, bawa main kata bapaknya tadi ya. Oke, baik Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Yang dijelasin belum seberapa paham. Belum seberapa paham. Enggak, masih Yang mana yang nggak paham? Enggak, lingkaran perut mulu. Meteran Pak, kamu udah belum turun? Iya, IMT pakai nomor ini. Pakai meter. Ini maksudnya itu. Pokoknya kurang harus gini, wah bingung kalau tadi itu. Mana itu ceritanya itu? Ada kan tadi yang di tengah itu warna perempuan harus sesar gitu. Nah itu kan, nah itu. Berat badan. Nah itu kan itu. Berat badan. Tinggi badan luas berat. Berat berapa? Pakai metling dia Bapak. Jadi bobotnya kilo, Iya. kan? Bisa dibagi. Tinggi Berat badan. Lingkar Tinggi badan. kuadrat ya. Berat badan Bapak berapa bagi tinggi badan kuadrat? Tinggi berapa tinggi? Saya kalikan. 170. Oke, banyak dulu ya. Kalian Orang sama itu ya. jarinya. Ini biasa kita lakukan di Pusbindu. Ya, maaf, Jadi, kita tahu. Makanya kita tahu kan semuanya jelas. iya. Berat badan Bapak berapa berat badan? Berat badan kemarin itu berapa ya? Berapa 15 paling enggak? 60 kilo. Tinggi badan. Berapa? Ya 70 lah, sudah 70 lah. Mana ada kalian berat 70 ah. Ya ada Tadi aja. makanya sering-seringlah ikut kegiatan Pusbindu Kalau saya PTN. gila aku. Malas. Nanti kan Malesnya. 2023 ini ada lagi ya. Yakin malesnya ada lagi di bawah. 24 masih normal, 24. Bukan normal. Ada lagi. Normal lah Bapak. Anu yang tentang telinga berdengung tadi itu terus menerus atau sewaktu-waktu? Yang berdengung, yang hipertensi tadi. Biasanya alarm itu. Ya, tapi berdengungnya telinga itu alarm ada dua kemungkinannya. Pernah saya temukan itu orang dengan kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Jadi dia punya ketinggian kolesterol tetapi tidak punya tekanan darah tinggi. Berdengung juga telinganya, malah setengah mati itu. Jadi dia bolak-balik resep, bolak-balik resep. Kayak terganggu gitu. Enggak. Kan mitosnya dirasain orang bilangnya. Iya, yang itu dirasani orang. Benar Pak, benar itu Pak. Ya kan.
dirasani kolesterol. itu alarm kita Bu ya. Jadi alarm kita sama dengan jantung tadi. Kalau kita coba jantung tadi. Jantung. Nah, ini jantung. Ini posisi posisi keluhan nyeri. Ini keluhan nyeri ini kayak apa ya, dari sini naik dia ke atas. Karena kita ngerasa ada kesalahan pada saat kita nyeri ya, yang dari ulu hati kemudian sampai dengan leher, kita asumsikan itu masuk angin. Makanya apa yang disebut dengan angin duduk itu sebenarnya serangan jantung. Orang kita bilang kan angin duduk itu sebenarnya jantung. Jadi gejala awalnya itu sebenarnya bisa kita rasakan. Bapak Ibu coba kalau duduk sendiri, tahu-tahu jantung kita langsung nggak teratur. Yang teratur itu sebenarnya bagusnya kita ada stetoskop ya. Bunyi jantung itu luk. Dia punya keteraturan luk. Dari Tuhan menciptakan itu begitu terus. Tapi karena kita intervensi dengan rokok, itu salah satunya rokok ya. Jadi dia agak laju. Nah, saya agak sungkan menyebutkan. Ya, kita intervensi dengan rokok atau garam. Bunyinya agak cepat ya. Luk. Tapi dia kan seperti itu. Nah, itu yang mempengaruhi naik turunnya tekanan darah. Tetapi ya, pada kasus-kasus yang sudah yang sudah mengarah kepada jantung, bunyinya ada begitu lagi. Jadi bisa luk. Berhenti. Ya, kalau yang koroner dia sudah berhenti seberapa detik bunyi lagi. Nah, gejala yang seperti ini, kita sudah punya gejala seperti ini, bisa kita lihat dengan posisi kita jalan kaki. Kalau misalnya kita perlu ke warung saja yang jaraknya 200 meter, sampai 3 kali kita berhenti karena napas kayaknya mau putus, itu sudah salah satu gejala jantung. Makanya jalan itu baik untuk kesehatan jantung. Tapi ada satu olahraga, ya kalau kita sudah punya gejala seperti ini, saya sering nyeri, saya juga sering. Sebenarnya dalam hati saya tahu jantung ini. Tapi saya mencari solusi. Dalam artian mencari solusinya begini. Adakah cara yang untuk membuat jantung kita itu berolahraga dengan tanpa aktivitas? Ternyata ada. Jadi dari penelitian yang dokter spesialis jantung yang dari Amerika, bahwa dengan melatih napas kita, ternyata kita bisa membuat jantung itu akan berdetak normal lagi. Jadi coba bapak-bapak ibu di rumah ya, dicoba mungkin ini bisa 5-10 kali aja sehari. Duduk diam, kemudian nyantai ya, tidak usah tegang, tidak usah relax. Bapak ibu tarik nafas dalam hitungan 4, 1, 2, 3, 4, ditahan 4, hitungan 4 juga tapi ditahan 1, 2, 3, 4, hembuskan juga 4, 1, 2, 3, 4. Jadi pada saat kita menarik hitungan 4, menahan kita 4, keluarkan juga 4. Lakukan berulang-ulang. Kaliannya Pak, jadi bisa 10 kali, bisa 20 kali. Dilatih, semakin ditingkatkan, Bapak rasakan dengan jantung. Jadi kalau kita punya riwayat jantung, kemudian kita punya sesak atau nyeri tiba-tiba, tidak usah panik, duduk dulu. Lakukan itu. Yang membuat penyakit itu bertambah, kayak jantung koroner, kemudian hipertensi, karena panik. Panik itu kan merangsang tubuh memproduksi hormon adrenalin yang membuat jantung kita semakin cepat. Santai aja. Sama dengan ibu misalnya punya tekanan darah tinggi. Ibu tahu gejala tekanan darah tinggi, tahu di sini berkunang-kunang apa segala macam. Gak usah panik Bu. Aduh, obat di rumah lagi, ini mana jauh lagi dari rumah, lagi rapat atau lagi di mana? Gak usah panik. Baring, ya, cari tempat yang rata. Naikkan kaki.
pakai bantal kan atau enggak, naikkan kaki, ya naikkan kaki. Satu bantal atau dua bantal, kalau lebih bagusnya ya tegak lurus, cuman jarang kita tahan, malah sakit langsung. Saya sudah sering nyoba, jadi kalau saya cuma dua bantal gitu aja, 10 menit aja. Napas diatur kayak tadi, pelan. Ya, baru nanti turunkan. Ibu kalau punya tensi pada saat ibu sebelum melakukan itu, kemudian dan ibu sudah melakukan itu, turunnya jauh tuh, bisa sampai 30 sampai 40 gitu. Jadi kalau misalnya tekanan darah kita 180, insya Allah bisa turun sampai 150. Itu salah satu pertolongan pertama kalau seandainya tiba-tiba ada serangan yang seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita punya kolesterol tinggi, kemudian tekanan darah tinggi, jangan sekali-kali mandi langsung siram kepala. Ya, siram dulu bagian kaki. Sebenarnya ini berlaku juga buat kita yang normal ya, dalam tanda kutip ya, normal belum pernah memeriksakan, ya. Jadi siram dulu kaki, tunggu sampai dengan 5 menit. Supaya apa? Supaya badan kita menyesuaikan suhunya dengan suhu air. Ya, betul. Jadi suhu tubuh kita menyesuaikan dengan suhu air. Orang kalau sudah stroke di kamar mandi atau jatuh di kamar mandi, 95% pindah alam boleh. Ya. Karena itu sudah mengarah ke sana, sudah parah itu sudah kerusakannya. Ya, air terlalu dingin salah, air terlalu panas salah. Kalau tidak sesuai dengan tubuh kita, ya jangan mandi langsung siram kepala. Seburu-buru apapun ya usahakan kaki dulu supaya menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu air. Terus kalau kita punya riwayat tekanan darah tinggi atau punya tekanan kolesterol tinggi, jangan bangun seperti kita kedatangan maling. Ya, jadi begitu tok bangun langsung. Karena kalau kita kolesterol seperti kolesterol di dalam tubuh kita itu dia berlebihan pada saat kita tidur. Ya, ini kalau kita analogikan kayak kopi ya. Berarti kalau lama tidak dipakai, nah, mengendapnya ini, ya harusnya kalau misalnya kita mau nyatu kita kocok dulu kan ya, supaya dia bisa menyatu kembali. Tapi endapannya ini tidak langsung kita kocok dulu, langsung kita dirikan begini, sehingga ada gumpalan di dalam darah kita, gumpalan kolesterol. Kalau dia tidak apes, dia tidak akan menyumbat pembuluh darah kita di otak. Tapi kalau kita apes, masuk dia ke pembuluh darah kita di otak atau pembuluh darah kita di jantung, dua kemungkinannya. Kalau tidak kita stroke, kena serangan jantung. Makanya kadang kita kan dengar, bapak itu kemarin kena serangan jantung. Adakah dia punya riwayat? Ya ada, selama ini tidak ada. Bisa kolesterol, bisa juga akibat dari sumbatan pembuluh darah yang seperti itu tadi. Jadi kalau kita bangun tidur, ya buka mata terlebih dahulu, dibolak-balik badan dulu, kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Ya kalau sudah di kiri ke kanan, kita pelan-pelan duduk jangan langsung berdiri. Ya Bu ya, jangan sudah kelewat lagi subuh. Nah itu kadang-kadang yang terjadi kan begitu. Ini untuk kita ya. Jadi coba Ibu kalau misalnya kita bangun atau ngaget itu biasanya kepala kita langsung diam kayak ya, apalagi kalau sudah usia kita di atas 40, 45, pembuluh darah sudah mulai rapuh Pak. Jadi dia tidak elastisitasnya tidak seperti kita muda. Itu rawan betul untuk pecah, rawan betul untuk tersumbat. Jadi pola-pola seperti itu ya, pola-pola seperti itu bisa kita biasakan setiap hari. Namun pada intinya bahwa kita harus memeriksakan diri terlebih dahulu. Saya sering dengar
lebih baik kita tidak perlu memeriksakan supaya jangan terlalu banyak pantangan, iya kan? Nah itu prinsip apa ya? Ya prinsip-prinsipnya ya. Nantinya begini Pak, begitu kita tidak pernah memeriksakan, tahu-tahu langsung gula langsung tinggi, atau jantung kita langsung bermasalah, perlu ring, perlu dipasang ring satu atau dua, yang harusnya kita antisipasi sekarang. Ya, ada yang kita lihat tetangga kita, keluarga kita itu yang dari mudanya dia tidak pernah sakit sama sekali. Begitu usia 50, begitu sakit langsung dalam artian langsung parah gitu. Karena tidak pernah sama sekali memeriksakan. Sekali setahun ya, gitu. Sekali setahun diperiksakan. Jadi diperiksakan sekali setahun aja untuk PTM ini. Tapi kalau yang sudah bermasalah, artinya bermasalah karena kencing manis, karena tekanan darah tinggi, minum obat teratur. Tapi ingat harus dibawa pengawasan dokter. Karena untuk pengobatan kayak kencing manis, kayak tekanan darah tinggi, penyakit-penyakit PTM lainnya itu dosis menurun. Jadi tidak bisa, saya tidak menyalahkan kalau Bapak Ibu beli, saya sukanya amlodipin, nanti kalau kesimpang saya beli amlodipin, kalau sakit kepala baru saya minum, kalau tidak sakit kepala saya tidak minum. Obat kimia menurunkan sesaat, ya, sambil proses perbaikan, rehabilitasi penyebab dari tekanan darah tinggi itu diperbaiki tubuh secara mandiri. Nah, tetapi ya harus ada dosis teratur, dosis yang betul-betul di bawah pengawasan dokter. Jadi kalau misalnya tadi pakai dosis 20, kemudian sebulan kemudian pakai yang 10, menurun lagi. Kemarin 2 kali sehari, ini disuruh teman malam. Itu artinya pengawasan. Nah, harapannya kalau sudah diawasi dan pengobatan yang sudah teratur begitu, bisa kita katakan sembuh. Jangan pengobatan sendiri tanpa evaluasi, tanpa pengawasan, sehingga tidak bakalan sembuh, tidak sembuh-sembuh. Contoh kayak Mbak Putri ya Mbak, berapa tahun pakai insulin Mbak? Enggak, berapa tahun pakai insulin, Mbak? Berapa tahun pakai insulin? 3 kali. Nah, itu sudah. Sekarang masih pakai insulin Mbak? Tidak lagi. Karena itu pengobatan. Ya, memakai insulin rutin kontrol, kata dokter bisa sudah lepas insulinnya, dicoba bisa. Maka dikatakan sembuh, dalam artian sembuh itu ya gulanya sudah stabil. Bapak Ibu kalau misalnya kita bicara gula ya, kalau sudah kerusakannya itu adalah kerusakan di pankreas, tidak perlu kita minum manis. Kita puasa aja gula darah kita bisa 500 lebih. Kalau sudah kerusakannya di pankreas, saya tidak makan apa-apa Pak, hari ini cuma makan kue aja pun sedikit sama kuah, tapi kenapa gula darah saya bisa sampai 500? Karena kerusakannya sudah sampai pankreas. Itulah makanya diobatin pakai insulin supaya ngesuk insulin. Insulin itu kan diproduksi oleh pankreas, kerusakannya di pankreas supaya jangan pankreas itu berat untuk memproduksi insulin, dibantulah dengan insulin buatan sambil menunggu pankreas ini diperbaiki. Dan memperbaiki diri kita ini kan punya sistem yang diciptakan oleh Tuhan, mampu untuk memperbaiki dari dalam tanda kutip ya, kalau kondisi gizi kita bagus, kalau kondisi pemikiran kita bagus. Nah intinya periksakan setahun sekali untuk penyakit tidak menular, sebagai warning ya, sebagai peringatan buat kita, sebagai dalam kita itu bahwa kita itu punya gejala atau punya riwayat ya. Jadi yang saya sarankan kalau sudah divonis, bukan vonis ya, dikatakan bahwa tekanan darah tinggi, kalau mengobatan sampai teratur, sampai tidak lagi
tergantung terhadap obat. Jangan sampai tergantung terhadap obat. Efek obat, ya, namanya obat kimia pasti ngefek. Kalau berkelanjutan, kalau terus-terusan bisa terjadi pengeroposan tulang. Coba lihat kita baca di peringatan itu. Tanpa pengawasan kita minum terus-terusan, maka akan ngefek terhadap tubuh kita sendiri. Nah, mari kita ajak, ya, kita ajak tetangga kita ajak keluarga kita ajak teman-teman kita untuk satu kali dalam setahun memeriksakan diri di pos ini atau pos lansia untuk mengetahui keadaan diri, karena orang itu bisa aja ya sebulan 2 bulan berubah, tapi ini harapannya setahun cukup serang memeriksakan diri. Ada yang ditanyain Bapak itu? Masih makan Pak. Ya, silakan Pak. Untuk memeriksakan semua jenis penyakit itu Pak? Ya, sekali periksa bisa kayak Kalau kita kan hanya di PTM itu paling kita hanya memeriksa gula, tekanan darah, yang obesitas yang kayak tadi. Kalau untuk stroke, jantung itu tidak. Laboratorium lah Pak. Di puskesmas bisa kalau untuk jantung yang ritme, ya, artinya yang kita punya EKG untuk memeriksa ritme jantung. Biasanya kita periksa pada orang-orang yang diduga penyakit jantung. Kita banyak Pak. Jadi untuk wilayah kerja puskesmas Krayan itu hampir kita setiap bulan itu ada kasus-kasus orang yang bergejala jantung. Nah kalau untuk di PTM Pak, biasanya ini tergantung dari prasarananya Pak ya. Jadi pengadaan dari kabupaten, kadang kita terbenturnya di situ Pak. Maunya kita itu asal murah kita periksa. Ya maunya kita juga begitu. Artinya apa? Kita senang untuk masyarakat juga mendapat pemeriksaan gratis. Ya, maunya kita itu gula juga, kolesterol juga, asam urat juga. Jadi komplit satu paket itu bisa langsung periksa sekali tusuk, tahu hasil pemeriksaannya itu tidak. Tuh, ya. Nah, maunya kita begitu Pak. Tapi dalam kenyataannya, kadang kita itu hanya dapat gula aja, ya, hanya gula aja. Kadang itu kita hanya dapat kolesterol aja ya beda. Jadi memang terkendala perjalanan kami itu juga seperti itu. Nah, makanya kalau ada indikasi seperti itu, ya ada indikasi misalnya kita punya gula ternyata gulanya normal, tetapi indikasinya itu arah kolesterol, bisa kita buatkan rujukan dari Puspindu ke puskesmas atas dasar hasil pemeriksaan pada saat usia di PTN itu. Nah nanti di sana begitu dibaca, mudah-mudahan ya. Jadi kalau di puskesmas itu laboratorium itu ada juga Pak. Nah, untuk pengadaan tidak bisa jatahnya laboratorium diberikan kepada Puspindu. Nanti jangan sampai asumsinya begini. Di Puspindu tadi tidak ada, di puskesmas kok ternyata ada. Di puskesmas itu sendiri, dia berdiri sendiri dan PTM juga berdiri sendiri. Jadi peralatannya tidak bisa dipakai. Nah dirujuk atau dikonsulkan ke puskesmas, ya artinya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tadi tidak ada kolesterol di puskesmas, mudah-mudahan ada kolesterol, dirujuk diperiksakan lagi di puskesmas. Kita sudah usulkan, mudah-mudahan tahun 2023 ya usulan kita itu dipenuhi untuk 3 pemeriksaan. Ya, dalam artian begini, kebutuhan kita itu cuma satu ini, ya untuk satu piring. Tapi karena enak lauknya, ya, kan makan bisa sampai 3 piring. Karena kebutuhannya tadi satu, yang 2 itu disimpan, jeleknya itu disimpan. Supaya semuanya itu terkampar, fasilitas itu terkampar segala-galanya, karena ini demi untuk kesehatan itu mungkin harus dipenuhi apa yang diperlukan.
Itu maka dari itu saya sampaikan kepada pemerintah desa, kalau tempat saya menyiapkan sudah yakin di Makmur sudah bagus mantap. Tinggal sarana dan prasarana syarat yang harus melengkapi contoh alat-alat untuk pemeriksaan maupun bekal pengobatan. Mungkin lansia di Kelurahan Makmur, kenapa kok merosotnya jauh? Karena apa? Saya dengarkan datang cuma ditimbang olahraga, pengobatan tidak ada. Itu alasannya. Tapi kenyataannya yang sebenarnya ya saya tidak tahu. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak Kepala Desa atau pemerintah desa tekankan kepada masyarakat kalau maunya sehat tiap jam-jam tertentu atau tanggal-tanggal tertentu untuk mengontrolkan diri. Karena kesehatan bukan untuk pemerintah, bukan untuk kesehatan, adalah kesehatan untuk kita bersama. Itu yang saya harapkan kepada, termasuk ini ada tokoh-tokohnya di sini, Pak RT harus rajin-rajin lah mengharapkan kepada anggotanya atau masyarakatnya. Tadi sudah dikatakan bahwa kalau memang belum merasakan itu penyakit, ya kalau saya sudah mengelola penyakit itu dari tahun 2012. Jadi mungkin penyakit dalam itu sangat paham, sedikitnya sebanyak yang saya pahami. Karena sebelum itu supaya masyarakat kita tidak terjadi yang demikian ini, rutinlah Anda itu berkontrol, rutin berkontrol. Itu manfaatnya sangat banyak kalau orang mengontrolkan diri. Jangan takut kalau kita kontrol tahu penyakitnya, terus masalah pola makannya dikurangi, itu biasanya begitu, jangan begitu. Jadi kita harapan makanan itu tidak ada yang dilarang, tidak boleh dimakan itu tidak ada, semuanya diperbolehkan, mungkin porsinya aja dikurangi. Ini mumpung saudara-saudara kita ini belum mengalami penyakit antara gula darah, kolesterol, asam urat. Asam urat itu enggak katanya wah enggak seberapa. Contoh aman itulah, kalau kumat itu enggak biasa itu. Tapi tak sarankan suruh memeriksakan diri aja susah. Nah, sekarang saya semalam yang sudah saya terima dari kesehatan itu sudah sering saya sebarluaskan untuk dia mengetahui. Tapi penyakit satu yang sangat berat, penyakit megah itu ya susah itu jalan itu. Itu kalau kendala yang kayak itu kalau sudah kelepek gini ya sudah selesai gitu loh. Harapan saya walaupun untuk 27 tahun masih begini itu loh. Itu harapan saya. Saya memberikan contoh yang terbaik sebenarnya. Itu contoh yang terbaik. Kalau dinas kesehatan desa itu cuma fasilitasi aja. Nah, tinggal tergantung yang difasilitasi. Tapi sebaliknya sarana dan prasarana harus komplit. Contoh, mama kontrol asam urat, gula darahnya ada, kolesterolnya nggak ada. Nah itu loh, silih begini-begini loh. Bayo semuanya tadi yang direncanakan itu clear semuanya. Itu difasilitasi semua, tiap kontrol memang berobat ya adalah obatnya. Itu mohon harapan saya karena juga saya untuk selama ini paling ya kalau saya ada yang dilayani, kalau tidak ada ya enggak. Tapi kayak gini ini harapkan kepada akhirnya mumpung sampai-sampai itu belum terkenal. Karena saya yakin dan percaya makanan sekarang itu banyak faktornya kimianya tinggi. Lain daripada kecil saya makannya alami. Jadi jarang kalau penyakit itu menurut. Sekarang aja beras itu kalau tidak diawetkan bibitnya tidak bisa ditanam lagi. Ini contoh yang kelihatan aja. Kayak itu kepada pemerintah desa yang mungkin sering dari kader-kader itu mengajukan itu bukan untuk apa ya, untuk kepentingan masyarakat kita sendiri. Contoh banyak sekali karena kemarin juga saya sampaikan keperluan ini itu bukan siapa-siapa, membantu dinas kesehatan kalau ada hari besarnya mungkin libur, tapi kalau pengurus lansia mau libur kemana, mau balik-balik di Kelurahan Makmur, ya itu bisa membantu melayani. Ini contoh yang biasanya kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, gula darahnya tinggi, bisa diperiksakan lewat lansia. Kita sediakan kemarin yang saya mintakan dana ke desa. Itu sudah membantu dari dana kesehatan. Ya, kalau lagi ke sini apalagi kedua B, apalagi kan berobat lagi. Wah, itu kalau sudah memanjang itu penyakit itu siapa yang akan merasakan? Adalah kita semua. Marilah bangkit untuk tahun 2023 ini bangkit lagi. Periksakanlah diri Anda sebelum kita tergeletak. Itu harapan saya. Itu harapan saya karena ini sangat penting untuk kesehatan kita ini. Kalau semuanya sehat, ya nyuri sawit kan gampang aja kayak semalam itu sawit masa ditumpuk dikali boleh diambil orang itu kan orangnya sehat itu. Kalau orangnya sakit tidak mungkin. Itulah gambaran-gambaran para diri sekalian. Saya mohon pada Bapak pemerintah desa fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk kesehatan ini tolong dibantu bagaimana caranya ya monggo yang penting dari lansia maupun dari posyandu baleta karena baleta perkembangannya makin grafiknya bagus. Kalau lansia ya terus terangnya grafiknya bukan makin bagus, makin loyo. Cuma kalau rajin berkontrol diri ya mungkin kategori lansia itu
sekian sampai sekian, dari 45 itu sudah masuk lansia, boleh tiap bulan mengontrolkan diri, tahulah gimana, konsultasi, mungkin bisa dibantu di situ, jadi bisa ditanggulangi. Karena banyak sekali ya di sini contoh-contoh yang kemarin rajin ke lansia, nyatanya penyakit itu agak jauh, agak malas-malas lah, nggak tahu dengar sudah di Balikpapan, dengar di Grogol, dengar di Samarinda. Nah itu kan karena kurang konsultasi dengan kader-kader yang ada. Karena tumpukan dari kesehatannya ini kalau sudah diberikan kader ya ini banyak kader yang memberikan. Cuma ya kalau kita datangi satu-satu ya mungkin tidak mungkin. Jadi kalau sebulan sekali kita bertemu mungkin bisa diarahkan, bisa dimanfaatkan orang banyak. Itu kan akan membanyakan dampaknya karena itu benar-benar sehat. Itulah harapan saya, itu yang saya tekankan. Sarana, prasarana, pajak lain dan sebagainya, mohon 2023 itu dipenuhi supaya masyarakat itu berobat terjamin segala-galanya. Itu mungkin Pak yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit lama ini, penyakit yang dari abad awal abad 19 ya, ini sudah ada dan cukup mematikan pada awal-awalnya sebelum berkembang di masyarakat bahwa ada stigma jelek di dalam masyarakat terhadap TBC ini. Jadi kita rubah stigma ini supaya apa? Pemerintah mencanangkan tahun 2030 Indonesia bebas TBC. Ya. 2030 Indonesia itu bebas TBC. Makanya kita sekarang mulai mencari yang bergejala, mencari orang-orang yang memiliki tanda, memiliki gejala, baru kita periksakan. TBC ya, radang, selaput otak gara-gara kuman TB. Kalau dia masuk ke pembuluh darah, dia singgah di kelenjar getah bening, maka namanya TBC kelenjar getah bening. Kalau dia masuk lagi, masuk ke dalam tulang, maka menjadi TBC tulang. Itu repotnya. Dia bisa menjadi apapun dengan kumannya yang masuk ke dalam paru-paru kita. Kalau jadi bisa bisa kelenjar getah bening yang diserangnya, bisa otak yang diserangnya, bisa kulit yang diserangnya, bisa tulang yang diserangnya. Pengobatannya sama, prinsipnya pengobatannya sama. Ya. Jadi kalau kita punya keluarga yang riwayat punya riwayat TB, ya. Kenapa bisa menularkan? Karena menularkannya itu ada. Coba lewat. Nah ini dulu ya. Ini gejalanya, kita bicara gejalanya dulu ya. Kalau dulu batuk disertai dengan dahak selama 3 minggu, itu ada kecurigaan kita ke TBC. Sekarang enggak, 10 hari. 10 hari batuk berdahak, ibu-ibu, bapak-bapak sudah berobat ke puskesmas 2 kali, sudah minum obat warung, habis sewarung-warungnya, dan sembuh-sembuh diperiksa. Ya, karena batuknya TBC ini beda dengan batuknya batuk biasa, ya, jadi bukan batuk biasa ya. Nah, kalau yang sudah parah, ya, batuk yang sudah parah, dia akan dahaknya bercampur dengan darah segar ini, bisa juga darah segar, bisa juga darah hitam. Ini yang sudah parah, biasanya. Sesak napas ya, sesak napas itu wajar. Karena apa? Karena kalau sudah dia terjadi kerusakan di di bronkolnya atau di alveolenya paru-paru, ya pasti dia ada cairan, ada oksidan di dalamnya, itu hingga membuat kita sesak napas, malah kesannya seperti nyeri dada yang kayak ditusuk ya, karena ada cairan di dalam situ. Nafsu makan berkurang. Orang TBC biasanya berkurus, bukan tambah gemuk ya. Alhamdulillah ini ya. Beginilah keadaannya. Itu pengalaman pahit tapi jadinya manis. Jadi saya sering kali di sini sudah juga mungkin teman saya atau awalnya dulu sama almarhum Rumadi.
Nah sekarang ada Pak Wido, ada Pak Pariman. Itu sama masih mengonsumsi obat mungkin sudah selesai. Itu jatahnya bukan 2-3 bulan, 1 tahun saya itu orangnya yang ngasih obat itu udah dikasihkan sekali, pokoknya datang kayak kasih, habis datang lagi, awalnya seminggu datang, setengah bulan datang, sebulan datang, saya ikutin aja. Karena saya ditakut-takuti kalau ini nggak diminum mbak, ini kalau umat bahaya ya, waktu sama ini malah medeni aku, tapi kenyataannya memang demikian. Itu untuk tambahan kita ya, mudah-mudahan semua yang hadir ini tidak terserah penyakit apa yang dikatakan ini. Tapi itu untuk pengalaman yang kita alami. Tapi alhamdulillah itu bekal pengetahuan atau hikmahnya lah. Kalau sudah mengalami itu ceritakan itu padanya. Jadi kalau belum mengalami mungkin susah. Kita membantu pemerintah untuk menghilangkan ini, untuk menanggulangi ini, supaya jangan menjadi lagi beban negara. Berapa triliun Pak untuk dana untuk beli hanya untuk obatan TB yang seandainya bisa kita tanggulangi, kita tahu duduk persoalannya, kita tahu akarnya kemana, siapa aja yang terkena kita obatin semua, tolong selesai sudah ini. 2-3 tahun yang akan datang tidak ada lagi TB di sini. Sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah di daerah Jawa ya tentang malaria. Mereka bisa menanggulangi malaria. Kita belum bisa. Di Jawa itu tahun 80, 70 sampai 80 itu adalah daerah yang jenis malaria juga. Sama seperti kita di daerah kita. Tetapi sekarang mereka itu adalah daerah yang sangat bebas malaria dan tidak ada malaria di dalamnya. Justru yang ditakutin malaria itu adalah di daerah kita, di Kalimantan. Itu yang mereka takutin. Makanya pekerja-pekerja yang dari Jawa, kalau pulang pasti di sana sudah ada untuk pemeriksaan malaria. Karena mereka tidak mau kecolongan. Satu kasus malaria bisa membuat mereka itu menjadi jenis lagi malaria. Nah di dalam pengobatan ini juga seperti itu. Kalau Jawa itu nanti berhasil, orang-orang yang punya potensi, mungkin bisa aja dicekal di bandara pada akhirnya. Dengan syarat-syarat tertentu baru bisa masuk ke pasar. Karena sistem online sekarang, jadi kalau kita ngeklik link kita, di bawahnya itu kita dari riwayat medis kita sudah. Pasti nanti akan seperti itu. Bayangkan kami sekarang lagi diminta untuk Penyampaian seperti yang Bapak Iwan sampaikan ya, tapi banyak sekali masukan. Saya pastikan karena masih ada ibu-ibu yang melakukan pemeriksaan di saya seperti itu, tapi tidak masalah kalau kita sosialisasi duluan di sini, nanti ke puskesmas tidak ada nomor RM-nya. Ya, sedangkan untuk melaporkan ke atas tadi itu masuk nomor RM, nomor rekam medik. Kenapa saya berharap tetap datang ke puskesmas selain datang ke dokter spesialis karena punya Bu. Jadi pada saat 3 bulan pertama berapa kali Ibu? Ada contekannya. Tidak tahu golongan darahnya apa, ya. Selain golongan darah, HB-nya Bu penting. Ibu hamil harus sehat, HB-nya harus di atas. Berapa Bu nilai normalnya Bu untuk HB ibu hamil? 11. Ya, 11 di bawah itu kurangnya Bu ya. Kalau tidak hamil berapa Bu? 13. 12. Ya. 12 sudah aman Bu. Jadi pada saat hamil HB kita minimal 11. Kurang dari itu berarti kurang. Ya, 11 adalah angka yang normal. Selain itu Bu, ada juga pemeriksaan protein urin. Kalau dulu nggak wajib Bu, kalau sekarang ibu hamil pertama kali harus diperiksakan protein urin dan glukosa. Kalau kehamilan 5 bulan, maka pemeriksaan protein urin dan glukosa diulang. Ya, untuk HB pada trimester pertama diperiksa dan trimester terakhir, trimester ketiga pun diperiksa. Ya, selain itu ada triple eliminasi, HIV, HBsAg dan sifilis. Ya, itu pemeriksaan labnya. Selain itu ada tata laksana atau penanganan kasus bila memang pada saat pemeriksaan ibu-ibu ditemukan ada masalah, akan kita lakukan tata laksana dan ada konseling Bu ya, masalah-masalah misalnya hasil pemeriksaan ibu seperti apa ya, atau tata laksana konseling yang rutin ya mengenai tanda darah misalnya atau tanda-tanda bahaya pada kehamilan ya.
ini mungkin ibu-ibu hamil sekarang periksanya lebih lama, jadi mungkin ada keluhan ya, kenapa ya sekarang periksa hamilnya lama banget, nggak seperti dulu, karena sekarang ada layanan terintegrasi laboratorium seperti yang tadi, kemudian ada screening oleh dokter. Jadi kalau ibu-ibu punya buku PIN yang sekarang isinya lebih banyak kan Bu? Ya, ada yang pegang buku PIN? Ada yang hamil. Jadi banyak Bu ya, ada screening oleh dokter itu 3 Bu. Di bawah 12 minggu, kemudian di 20 minggu, dan di lebih dari 32 minggu. Jadi ada 3 screening ya. Selain itu ada juga pemeriksaan oleh dokter gigi. Ya, jadi hamil bukan hanya perutnya Bu yang diperiksa Bu ya, ke bagian mulut, gigi pun diperiksa. Bersambung enggak Bu? Ada hubungannya enggak? Ada ya. Kalau giginya sakit, terus ibunya nggak makan, terus gimana janinnya? Makannya dari mana kalau nggak dari ibunya? Ya, jadi tetap akan diperiksakan ke dokter gigi. Selain itu juga Bu ya, ada pelayanan gizi. Jadi di konseling kita ibu hamil baiknya makannya seperti apa, ya, gizinya seperti apa yang perlu ditambahkan. Ya. Jadi ada pelayanan gizi juga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ibu? Lebih janji. Ya.